beliau kurbannya seekor ayam. Bahkan ada riwayat ada yang berkurban dengan rusa. Ya, tapi ini ijtihad personality para sahabat, tidak bisa jadi hujah karena mayoritas sahabat yang mereka bersepakat yang bisa digunakan hewan tersebut untuk berkurban hanya 3 itu. Ya, unta, sapi dengan jenisnya, dan kambing. Disebut dengan Al-An'am. Jadi satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-An'am. Al-An'am itu sapi, kambing, unta, sapi, dan kambing. Dinamakan Al-An'am karena rasanya nikmat, dari kata ni'matun. Ya, terasa nikmat kalau dimakan. Nah, ini ibadah ini sebenarnya sebelum Nabi Ibrahim sudah dilaksanakan syariat yang semisal dengan kurban. Nabi Ibrahim itu melanjutkan. Ya, kita kenal cerita Gobil, ya, Habil dan Qabil. Itu kan diceritakan mereka berkurban. Watslu alaihim naba ibnaya Adam idh qarraba qurbana. Diceritakan kedua anak Adam ini berkurban, yaitu Habil. Kurbannya diterima oleh Allah dengan Allah mengirim api mengambil hewan kurbannya. Wa qala ba'dul mufassirin fi kutubihim, sebagian ahli tafsir di dalam kitab-kitab mereka itu mengatakan itulah yang disebut nanti wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, Allah ganti dengan sembelihan yang agung. Itu adalah hewan kurbannya si Habil yang diterima oleh Allah, disimpan di surga. Di saat masanya Nabi Ismail mau disembelih, tentu itu tidak mungkin terjadi, tapi hanya Allah Ta'ala menguji keimanan dan kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim. Digantilah itu dengan seekor kibas, ya, kambing yang sangat besar. Maka itulah yang disebut wa fadainahu bidzibhin azim. Ulama tafsir sebagian mengatakan itu adalah kambing yang dikorbankan oleh Habil, dikembalikan lagi oleh Allah di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi menjadi syariat itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian dilanjutkan, disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada yang lain tuh. Yang ada hanya unta, sapi, dan kambing. Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab yang lahir tahun 393, wafat 476 Hijriah, menyebutkan bahwa kurban satu ekor sapi untuk satu orang adalah lebih afdol. Satu ekor sapi untuk satu orang itu lebih afdol daripada kurban satu ekor sapi untuk 7 orang. Ya tentu kalau dia mampu beli sendiri sapi satu ekor untuk satu orang lebih afdol. Syariat membolehkan 7 orang untuk satu sapi. Begitu juga unta. Yang tidak boleh ishtirak itu adalah kambing. Kambing hanya bisa satu orang. Nah, ini yang kami kutip dalil, ya. Jadi satu ekor sapi 7 orang berserikat itu dalilnya ada dari Nabi secara langsung, bukan hasil ijtihad atau kias dari para mujtahid. Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma'a Rasulillah fi safar. Kami pernah satu hari bersama Rasul melakukan satu perjalanan. Fahadara an-nahru. Ternyata di perjalanan tersebut tiba hari raya kurban, Idul Adha. Kunna, kemudian ishtarakna fil baqarah an sab'ah.
ya. Fashtarakna fil baqarah an sab'a. Kemudian kami bergabung, berkongsi, 7 orang berkurban 1 ekor sapi. Jadi memang dalilnya sangat jelas. Itu peristiwa di hari raya Idul Adha diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ini termuat dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah. Sapi dijadikan untuk 7 orang, maka kurban 1 ekor kambing untuk 1 orang adalah lebih afdol. Adapun berkurban dengan selain hewan-hewan tersebut, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing dan jenisnya, hukumnya tidak sah. Kita berkurban pakai rusa, pakai kuda, itu dikatakan tidak sah. Walaupun ada riwayat Sayyidah Hafsah berkurban kuda, kemudian Sayyidina Bilal mengatakan la ubali, saya tidak peduli kalau memang tidak ada kemampuan membeli kambing, maka saya berkurban dengan ayam. Nah, itu ijtihad mereka. Artinya juga ini mengambil fadilah, saking besarnya fadilah berkurban, mereka tidak mau kehilangan kesempatan berkurban walaupun kemampuannya hanya ayam. Walaupun secara hukum fikih hal itu tidak dinamakan berkurban. Nah, ini riwayat kami dapati di dalam kitab Ibnu Rushdi, lahir tahun 520, wafat 595. Jadi Sayyidina Bilal yang mengatakan, ma ubali lau dhahaitu bidikin, saya tidak peduli seandainya yang saya mampu hanya bisa berkurban dengan seekor ayam, maka saya akan berkurban dengan seekor ayam. Itu kata Sayyidina Bilal. Kedua, hewan yang akan disembelih tidak boleh cacat, yaitu cacat yang mengurangi daging, kualitas dagingnya. Jika cacat tersebut mengurangi daging, maka kurban tidak sah. Maka hendaknya para penjual hewan kurban menjual hewan kurban yang sehat dan tidak cacat. Berikut ini adalah pendapat beberapa ulama mazhab tentang jumlah orang dalam berudhiyah, dan setiap pendapat berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat. Jadi masalah jumlah hewan ini yang berkurban masih terjadi perbedaan pendapat. Al-Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dianut oleh bangsa Indonesia, menyatakan bahwa syariat mensunnahkan berkurban kepada setiap keluarga, sehingga jika dalam satu keluarga terdapat 1 orang yang berkurban, maka tuntunan sunnah udhiyah gugur atas keluarga yang lainnya tersebut. Namun pahala besar udhiyah hanya untuk yang berkurban atas dirinya saja. Kambing atas 1 orang, sapi dan unta atas 7 orang. Itu baik keluarga ataupun bukan keluarga bisa digabung. Yang tidak bisa itu biasanya disalahpahami atas nama institusi, atas nama lembaga. Mereka berkurban sapi. Kemudian ditanya, ini dari mana? Dari institusi ini, dari lembaga ini, dari sekolah ini. Nah, itu tidak sah sebagai kurban. Harusnya di dalam lembaga tersebut sudah ada nama-nama yang 7 orang yang mereka memang mengeluarkan uang untuk berkurban, atau kantor yang kasih mereka uang, mereka 7 orang ini beli sapi. Kalau karyawannya misalnya ada lebih dari 7 orang, ada 5 ekor sapi, setiap 5 ekor itu harus ada 7. Kurang daripada itu boleh, lebih tidak boleh. Kurang dari 7 orang boleh, 8 orang gak boleh. Nah, setelah itu baru nama-nama ini dikasih kepada panitia. Baru di atasnya dari kantor ini, dari lembaga ini, dari sekolah ini. Tapi kalau atas nama sekolah, atas nama lembaga, atas nama kantor tertentu, maka kurbannya tidak sah. Karena harus yang disunnahkan itu orang, bukan lembaganya. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Kemudian juga kan ada juga di sekolah-sekolah itu niatnya bagus, melatih anak-anak untuk berkurban, ya. Itu tidak masalah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i memang dikasih syarat sahnya kurban itu kalau anaknya sudah balik. Ya. Sudah balik baru sah. Tapi kalau belum balik hitungannya sedekah. Gitu. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Maka di sini dikatakan 7 orang, ya. Nah, kalau bagaimana kalau 7 orang yang satunya atas nama orang meninggal, yang 6 orang hidup berkurban, tapi yang satu atas nama orang yang meninggal dunia. Tadi kemarin kita bahas di pertemuan lalu, dalam mazhab Syafi'i berkurban kepada orang yang sudah meninggal itu punya dua syarat. Ada wasiat dari yang bersangkutan atau nazar. Kalau ada wasiat dan nazar dari bersangkutan yang meninggal itu, maka kurban kepada orang yang meninggal itu bisa dilakukan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak ada wasiat dan tidak ada nazar, tidak dianjurkan berkurban kepada orang yang meninggal. Namun 3 mazhab lainnya membolehkan itu, walaupun tanpa nazar dan wasiat. Baik. Nah, sehingga dianggap bahwa wasiat dan nazar misalnya dari si almarhum ini dilaksanakan kurbannya, maka dia termasuk hitungannya. Jadi 6 orang tambah 1 almarhum, karena ada wasiat dan nazar dianggap 7 orang ini sah kurbannya berserikat. Maka tapi kaidah mengatakan kalau yang hidup tidak berkurban kemudian mendahulukan yang meninggal, sedangkan yang meninggal tidak memberikan nazar dan wasiat, maka kaidah mengatakan hukumnya makruh. Karena ibadah itu harus didahulukan kepada orang yang hidup. Gitu. Gak boleh mengutamakan suatu ibadah kepada orang lain, kecuali harus diri sendiri. Al-ithar fil qurbi minallah ta'ala makruh, kata ulama. Mendahulukan ibadah untuk diberikan kepada orang lain itu hukumnya makruh. Jadi dia tidak berkurban dulu dia. Gitu. Kecuali ada nazar. Nazar harus segera dilaksanakan atau wasiat. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah. Dan ini nanti berlaku juga ke akikah, ya. Akikah itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebut di dalam kitab Al-Majmu' kalau tidak salah. Nah, akikah itu juga bisa dikongsi, dikias ke kurban. Satu kampung ini lahir anak 7 orang, mau gabung beli sapi. Ya 7 anak itu digabung beli sapi 1 ekor. Atau bisa 1 orang beli sapi, bisa. Kalau mazhab Hambali gak boleh, kecuali harus kambing. Dan gak ada akikahnya kongsi-kongsi, itu tidak ada dalam mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan itu. Para fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa seekor kambing atau domba tidak dapat menjadi udhiyah melainkan hanya atas 1 orang. Wadih, hanya 1 orang. Sedangkan sapi dan unta dapat menjadi udhiyah atas 7 orang. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang menyatakan, naharna ma'a Rasulillah, kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, di tempat yang namanya Hudaybiyah. Al-badanah, dengan seekor unta, an sab'a, 7 orang. Jadi seekor unta kurbannya 7 orang. Wal baqarah an sab'a, dan juga 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi jelas itu, ya. Jadi 7 orang itu memang dari Rasul, ya. Dari Rasul, sehingga ini perkara yang memang masuk ke wilayah yang disepakati. Kalau untanya itu memang ada khilaf, apakah 7 atau berapa, itu ada beberapa pendapat. Ya, tapi yang jumhur itu 7. Dalam mazhab Syafi'i juga 7 orang untuk 1 ekor sapi dan juga unta. Dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal diperbolehkan seorang menyembelih seekor kambing atau seekor sapi atau seekor unta atas keluarganya.
mazhab Hambali. Jadi satu ekor mengatasnamakan semua keluarganya, gitu. Baik sapi, baik kambing maupun unta. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis sahih dari Sayyidah Aisyah, bahwa sahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkurban dengan seekor kambing atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berkurban dengan 2 ekor kambing yang salah satunya atas Muhammad dan umatnya, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Ini bentuk kasih sayang Rasul juga. Jadi orang yang memang seumur hidup sampai meninggal karena mungkin susah hidupnya, dia tidak mampu berkorban, jangan berkecil hati. Nabi sudah kurbankan itu untuknya. Itu di dalam syarah Bulughul Maram itu dijelaskan riwayat tersebut oleh Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Ya, jadi di sini kan Nabi katakan juga berkurban untuk umatnya. Wa qala Nabi, Allahumma hadhihi udhiyah minni wa min ahli wa min ummati. Atau kama qala Rasul. Nabi katakan, ya Allah, kurban ini dariku, juga dari keluargaku, dan juga umatku. Jadi Nabi sudah berkurban untuk umatnya. Nah, itu disyarahi oleh para ulama. Yang dimaksud di sini ada umat-umatnya Rasul yang nanti mungkin mereka tidak mampu, susah, seumur hidup sampai meninggal belum pernah berkurban. Maka mereka sudah mendapatkan kurbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berkurban untuk mereka. Dalam mazhab Al-Imam Malik, seseorang boleh menyembelih 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi atau 1 ekor unta atas dirinya dan atas keluarganya, walaupun lebih dari 7 orang. Lebih dari 7 orang boleh, mazhab Maliki, dengan 3 syarat. Nah, tapi ada syaratnya di sini, asyurut. Yang dikurbankan itu atas nama keluarga dekatnya. Kedua, yang wajib dia nafkahi itu keluarga dekatnya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, dan tinggal satu rumah dengannya. Itu dalam mazhab Maliki syaratnya demikian. Disebutkan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini ulama hidup di zaman kita, ulama Suriah. Beliau mengarang kitab perbandingan mazhab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jadi masalah-masalah kontemporer juga ada di kitab beliau. Di sini beliau katakan tadi, keterangan tadi yang saya sebutkan 4 mazhab tadi itu keterangan dari kitab tersebut. Nah, musannif menambahkan di sini dari ketiga pendapat mazhab-mazhab tersebut, kita bangsa Indonesia yang sejak pertama kali menganut agama Islam berpegang kepada pendapat mazhab Syafi'i. Alangkah baiknya jika kita tetap mengikuti pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau membaca kitab-kitab Al-Mutawalat yang lebih luas, ada kalanya ulama-ulama Syafi'i, dan ini memang di mazhab yang lain ya, itu tidak mengikuti secara total mazhabnya mereka. Bisa kita katakan oknum-oknum, bahkan mengkritik mazhabnya sendiri itu ada. Itu. Ada satu imam namanya Imam Al-Karji. Beliau Syafi'i, tapi banyak fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i beliau berbeda. Misalnya beliau mengatakan saya tidak kunut subuh. Pada mazhab Syafi'i kunut subuh. Alasannya apa? Ya karena menurut saya kunut subuh hadisnya itu tidak sahih. Sedangkan para imam seperti Imam Nawawi mengatakan riwayat sahih. Menurut Imam Malik hadis tentang kunut subuh riwayat sahih. Bahkan mengkritik Imam Abu Hasan Asy'ari dengan pengikut-pengikutnya, padahal bermadzhab Syafi'i. Dan juga dalam masalah kurban beliau berbeda. Tapi dikenalnya sebagai ulama mazhab Syafi'i. Jadi di setiap mazhab ada orang-orang tertentu yang memang hanya labelnya mengikuti mazhab tertentu, tapi prakteknya itu
tidak secara komprehensif dia mengikuti mazhabnya dengan berbagai alasan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ikut yang mujma', yang disepakati, yang mayoritas pendapat itu. Bahkan Ibnu Arabi itu menilai ulama-ulama yang membatalkan istihsan itu dari ulama-ulama Syafi'i, mereka salah paham dari ucapannya Imam Syafi'i. Ada satu referensi hukum namanya al-istihsan. Kata Ibnu Arabi bahwa ucapan Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syarra'a, siapa yang membuat praktek ihsan, ihsan itu menurut akal itu bagus. Jadi dalil-dalil ini sudah dicari, ternyata masalah itu tidak dapat dalilnya yang menjelaskan tentang masalah itu, maka merujuk kepada akal. Kalau akal menilai bagus disebut dengan istihsan. Dalam mazhab Syafi'i istihsan tidak ada, tapi mazhab Maliki ada, mazhab yang Abu Hanifah juga ada. Mazhab Syafi'i ibtalul ihsan, membatalkan itu istihsan. Nah, ucapannya Imam Syafi'i mengatakan siapa yang dia praktek menggunakan praktek istihsan itu, maka dia sudah membuat syariat baru. Seluruh murid-murid Imam Syafi'i, mayoritas dari mereka sepakat bahwa istihsan itu tidak digunakan dalam mazhab Syafi'i, yang hanya boleh kias dan makis. Tapi Ibnu Arabi bilang apa? Gak, Imam Syafi'i maksudnya bukan itu. Maksudnya orang kalau mampu melakukan istihsan itu, maka dia seperti Nabi posisinya, bisa membuat syariat sendiri. Setelah dalil-dalil itu tidak ada, maka dengan akal dia bisa menilai perkara ini baik, maka ditetapkan sebagai hukum. Nah, kemudian beliau katakan para ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i la yafhamu kalamahu. Dia katakan begitu. Mereka gak faham ucapannya imam mereka. Ini kasusnya mayoritas fuqaha mengatakan istihsan tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada satu orang Ibnu Arabi, walaupun beliau termasuk ulama besar, Syekhul Akbar. Bagaimana sikapnya kita? Gampang. Kita ikuti yang memang sudah populer. Ya, al-mujma' alaihi muqaddamun 'alal mukhtalafi fih. Perkara yang disepakati oleh banyak ulama lebih didahulukan dibanding ada pendapat-pendapat yang berbeda tapi hanya satu orang, dua orang, tiga orang. Itu nggak bisa jadi hujjah. Kita ambil yang banyak. Begitu juga tadi saya katakan Al-Imam Al-Karji Asy-Syafi'i, kalau kita baca kitab-kitab beliau, fatwa-fatwa beliau akan berbeda dengan mazhabnya sendiri. Itu. Tapi kita ikut yang banyak. Ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali, Imam Rafi'i. Mereka punya pendapat-pendapat itu yang lebih dikuatkan. Nah, ini saya kasih tambahan di sini. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, beliau mengatakan bahwa berkurban itu yang diperbolehkan adalah unta, ibilun, wa baqarun, wa ghanam. Unta, sapi, kambing. Inathan kana au khanatha au dzukura. Baik jenisnya itu betina. Nah, betina juga bisa digunakan berkurban. Atau khanatha. Misalnya ini hewan punya dua kelamin. Khanatha juga sah digunakan berkurban. Au dzukura, atau laki-laki, jantan. Walau khusyanan, atau yang dikebiri. Nah, yang dikebiri juga sah. Itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Ziyadati, itu beliau katakan tambahan dari saya, dari musannif Fathul Wahhab. La yajuz at-tadhiyah bihamilin 'alal mu'tamad. Ini dari kitab Busyra Karim. Yang betina itu yang tidak boleh digunakan berkurban apabila dia hamil. Ini pendapat yang dikuatkan. Tapi kalau dia tidak hamil, maka dibolehkan. Itu. Bahkan dikatakan, kalau kita banding-bandingkan, yang lebih afdal betina yang belum pernah melahirkan.
dibanding betina yang sudah pernah melahirkan. Tapi selama tidak hamil diperbolehkan. Ini alal mu'tamad, kata Syekh Sa'id Ad-Daw'ani dalam kitab Bushra Karim, pendapat yang dikuatkan. Wali anna al-hamla yanqusu lahmuha wa ziyada lahmi bil janin la yajbur aiba ka'arja'a saminah. Alasannya di sini karena betina, hewan kurban betina yang hamil itu dagingnya itu berkurang. Dagingnya berkurang. Dan tambahan daging nilainya, perhitungannya karena ada janin itu tidak bisa menutup kekurangannya itu. Dan dia diibaratkan seperti hewan kurban yang pincang namun gemuk. Arja samina, seperti hewan kurban yang pincang namun gemuk. Artinya yang hamil ini tidak boleh digunakan berkurban. Alal mu'tamad, pendapat yang kuat. Tapi kalau bicara cari-cari, apakah boleh? Ada tetap. Ibnu Rif'ah itu membolehkan dalam keadaan bunting hewan tersebut. Tapi pendapat ini tadi saya katakan yang jumhur menolak. Kita ambil yang jumhur. Wa amma naqlu darahim min baladin ila baladin ukhra liyashtariya biha udhiyatan fiha fahuwa jaiz. Kitab I'anatut Talibin. Nah, bagaimana sekarang hukumnya penyaluran daging kurban? Ya, penyaluran daging kurban. Di sini di kitab I'anatut Talibin mengatakan mentransfer uang dari satu negeri ke negeri lain untuk dia membeli hewan kurban, maka hukumnya jaiz, boleh. Misalnya kami punya beberapa orang yang kami kenal, misalnya di Hadramaut itu, atau yang di Palestina, ya mereka tuh butuh juga tuh di Palestina atau di daerah konflik, misalnya di Afghanistan. Kita berkurban, transfer uang ke sana. Nanti beli sapi di sana, kurban di sana, itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i, ini dikutip dalam kitab I'anatut Talibin. Atau di Jakarta, kitanya di sini. Kurbannya kita beli di Jakarta, boleh. Kalau bicara afdoliyah, ya kondisional. Kita lihat situasi. Ya, yang ulama mengatakan bahwa yang tidak boleh mengirim keluar kurbannya itu yang dimaksud dagingnya. Jadi kita sembelihnya di sini hewan kurbannya. Nah, dagingnya itu gak boleh kirim keluar. Dia harus di tempat dikurbankannya hewan, di domisilinya. Tapi kalau transfer uang untuk beli hewan kurban di sana, taruhlah di Jakarta, maka itu dibolehkan. Dengan catatan nanti pembagiannya hanya di wilayah Jakarta. Dikias kepada masalah zakat juga. Sama seperti masalah zakat, jangan kita keluarkan zakat kirim ke Jakarta. Zakat malkah itu atau zakat-zakat yang lainnya. Tapi di tempat kita tinggal. Terkecuali di sini semuanya sudah cukup. Kita bagi daging semua, fukara itu sudah terima, tidak ada yang tidak terima. Sisanya banyak ini daging. Saat itu boleh kita kirim dagingnya keluar. Kalau jarak terlalu jauh, seperti beberapa tahun lalu kan banyak mengirim ke Palestina karena konflik kan. Nah itu kan sunnahnya memang daging kurban itu diserahkan dalam keadaan mentah. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah sunnahnya itu dalam keadaan masak. Tapi kalau sunnahnya hewan kurban dikasihnya dalam keadaan mentah. Namun dalam kondisi tertentu, seperti kita mengirim ke jarak yang jauh itu daging, kan tidak mungkin kita menggunakan daging mentah. Potensi basinya itu terlalu besar. Mungkin dibuat kornet, dimasukkan di kaleng sebagaimana mereka kirim pada waktu itu di Palestina. Ataupun dengan daging yang memang ada kulkasnya, bisa awet sampai di tempat tujuan. Pada waktu itu diperbolehkan kita kirim ke sana. Jadi kondisional. Kita di sini dagingnya sudah terlalu banyak misalnya. Sedangkan yang di Palestina mereka kelaparan, mereka susah, mereka butuh.
atau di daerah-daerah lain di sekitar Maluku Utara ini. Itu bisa dikirim ke sana. Dengan catatan dua, situasi darurat, sana memang kelaparan, butuh sekali. Sedangkan kita di sini cukup. Yang kedua, yaitu di sini fukara sudah dibagikan semuanya. Mereka punya daging itu ada yang lebih dikirim keluar. Nah, tapi kalau transfer uang ke sana, kurban di sana, itu kata Syekh Said Sato ya dalam kitab I'anatut Talibin, fahuwa jaiz, itu dibolehkan. Ada dua pembagian hukum terkait boleh dan tidaknya memakan sembelihan hewan kurban. Pertama adalah kurban yang fardu, kurban yang wajib. Jadi dua di sini, bisa wasiat, bisa nazar. Kalau sudah ada wasiat dan sudah ada nazar, kalau wasiat ini otomatis nanti meninggal. Dia wasiatkan begini, wahai nak, tolong kurbankan. Nanti kalau kamu mampu, tolong kurbankan buat ayahmu ini. Ayah meninggal, itu namanya wasiat. Dia harus tunaikan itu kalau dia mampu. Tapi kalau nazar, baik hidup ataupun meninggal. Saya nazar, misalnya saya nazar tahun depan saya mau kurban. Jadi fardu, bukan sunnah lagi. Kalau sudah jadi fardu, di sini dikatakan, misalnya sebuah kurban yang dinazarkan oleh pemiliknya, maka seluruh bagian kurban nazarnya wajib dibagikan kepada fakir miskin. Dia gak boleh mengkonsumsi sedikit pun, bahkan mengambil kulit sekalipun gak boleh. Karena wajib, semuanya harus diserahkan itu kepada fakir miskin, baik itu daging maupun kulit dan tanduknya. Demikian halnya dengan kurban yang dikurbankan atas nama orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga kurban dari wasiat. Saya berkurban tapi atas wasiat dari kerabat yang sudah meninggal dunia. Ini hewan kurban, saya gak boleh mengambil sedikit pun darinya, hatta kulitnya, hatta tanduknya, apalagi dagingnya. Tapi kalau yang sunnah boleh, yang sunnah boleh. Ini juga berlaku kepada akikah dan juga kurban. Bahkan sunnahnya harus mencicipi. Kebalikan lagi, sunnahnya harus makan. Luqama, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, beberapa suapan. Itu. Nah, nanti kalau bagikan juga jangan daging kecil-kecil, maksudnya kasih banyak-banyak lah sedikit. Nasi sedikit. Nanti kalau masak yang mereka makan kuah bukan daging. Kuahnya sudah meleleh habis. Terlalu sedikit. Tradisi orang-orang yang ada di luar ya, misalnya di Jazirah Arab itu kalau ayam biasa kita beli utuh dia. Palingan dibelah dua. Gitu. Begitu juga daging kambing, kalau hari raya kita alami waktu itu. Alami di Hadramaut. Itu satu tas penuh. Jadi bisa buat soto, rendang, lengkap. Tapi kalau di Indonesia dimutilasi. Hewannya dimutilasi jadi kecil-kecil. Nah itu sunnahnya kasihlah lebih sedikit. Biar orang bisa nikmati, apalagi yang orang fakir miskin. Itu dikasih lebih banyak lagi. Nah ini dikatakan bagian kurban nazar wajib dibagikan. Dengan kurban dikurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, seluruh bagian kurban tersebut wajib dibagikan kepada fakir miskin, termasuk daging, kulit, dan tanduk. Yang kedua, jika kurban tersebut adalah kurban sunnah, maka daging kurban tersebut sebagiannya wajib dibagikan kepada fakir miskin, dan sisanya boleh dimakan oleh orang yang berkurban dengan kurban sunnah tersebut. Ada satu ibarat dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dia mengatakan yang pertama itu aklun, yang kedua itu sodagah, yang ketiga hadiah. Nah, maknanya apa? Nah, sepertiga. Yang satu bagian untuk dia konsumsi dari hewan kurban sunnah tersebut. Yang kedua sedekah kepada fakir. Kemudian yang ketiga berikan kepada kerabat walaupun mereka orang yang mampu berupa hadiah. Itu. Berupa hadiah.
Yang berkurban dengan kurban sunnah tersebut, bagian yang harus diberikan kepada fakir miskin adalah daging, bukan lemak, kulit, atau tulang. Nah ini juga penting. Dikasihnya dagingnya, jangan kasih lemaknya, atau dikasih kulitnya saja, atau tulang. Jadi yang dihitung di sini adalah pembagiannya, di situ ada daging. Kecuali daging itu tambah lagi kulit. Ya, mungkin ada yang membuat kerupuk atau lain sebagainya. Dikasih juga tanduk. Yang di sini sifat insaf itu perlu keadilannya di dalam memberikan distribusi tersebut dan pembagian tersebut. Derajat afdoliyah untuk memakan kurban sunnah adalah sebagai berikut. Nah ini derajat paling afdol untuk kita makan hewan kurban sunnah adalah sebagai berikut. Derajat pertama, orang yang berkurban memakan daging kurbannya sedikit dari sisanya, sedikit ya, dan sisanya dibagikan ke fakir miskin. Jadi dia makan sedikit-sedikit. Itu di dalam riwayat, ada satu riwayat disebutkan Nabi ketika berkurban, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu fi kabid udhiyatihi. Nabi makan bagian hati hewan kurbannya. Nah, jadi ukuran sedikitnya itu paling sedikit seukuran hati hewan kurban tersebut. Nah itu riwayat dinukilkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari atau kama qala. Bagian yang harus diberikan ke fakir miskin adalah daging, bukan lemak. Yang sudah. Derajat kedua, orang yang berkurban memakan sepertiga bagian. Sepertiga bagian lainnya dibagikan kepada fakir miskin, dan sepertiga sisanya dihadiahkan kepada siapapun. Ya. Itu tadi pembagian ini juga diterapkan oleh Imam Malik. Imam Malik juga menerapkan ini. Syekh Zakaria Al-Ansari juga menyebutkan. Imam Nawawi juga dalam kitab Majmu' juga menyatakan demikian. Itu yang sepertiga itu juga termasuk derajat afdal yang kedua. Syekh Zakaria mengatakan di sini tadi luqmah sadaqah hadiah. Yang sepertiga itu suapan, beberapa suapan, luqama ya, bentuk jamak. Kalau luqmatun itu satu suapan sedikit. Luqamu bentuk jamak, beberapa suapan dari hewan kurban tersebut. Sisanya sadaqah lil fuqara, disedekahkan kepada fuqara. Sisanya hadiyatan, hadiah kepada siapapun yang dia berikan. Kemudian daging kurban tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim. Nah ini juga catatan. Kalau fatwa di NU yang ada di Jawa Timur tidak salah itu boleh. Boleh asalnya sudah masak. Kalau dalam keadaan mentah dianggap masih ibadah. Karena pembagiannya kan kesunahannya diberikan dalam keadaan mentah. Itu harus yang terima orang muslim. Tapi dikatakan juga ada kutipan beberapa kitab lainnya juga. Kalau kita sudah terima daging tersebut dalam keadaan mentah, pulang ke rumah kita masak, ketika sudah masak boleh kasih ke non muslim. Karena dia sudah keluar dari konteks ibadah, kesunahan itu. Nah, tapi di sini mengatakan ada baiknya jangan. Karena ini masalah ibadah. Kalau bijak, dia beli daging yang lain yang bukan dari hewan kurban, dia siapkan itu untuk kasih, misalnya tetangganya ada yang non muslim, tetap dikasih itu daging, tapi jangan dari daging kurban. Itu lebih bijak. Ya, bukan berarti dilarang, tidak, tapi memang ritual ibadah ini memang harus kepada orang Islam. Solusinya kita sudah punya daging lainnya yang bukan dari hewan kurban. Tetangga kita non muslim, sedangkan hari raya itu kita makan-makan, kasihlah itu daging yang kita beli, masak, berikan kepada dia, selesai masalah. Itu. Orang-orang Islam karena kurban adalah jamuan Allah. Jadi kurban itu khusus diberikan kepada orang-orang Islam. Karena kurban adalah jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari raya untuk hamba-hambanya. Sekarang ada non muslim yang ngasih hewan kurban ke kita. Bagaimana sikap kita? Terima hadiah. Rasul Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan di dalam kitab Mughni beliau bahwa Nabi itu pernah mendapatkan hadiah dari non muslim dan Nabi terima. Raja Mesir namanya Mukhawqis.
Itu kan ahli kitab. Diterima itu hadiah. Nah, begitu juga orang muslim memberikan hadiah kepada non muslim. Juga tidak masalah. Itu termasuk perbuatan yang baik. Tapi ketika diniatkan sebagai kurban, maka kurbannya mereka itu yang mereka niatkan kepada kasih ke panitia dengan maksud untuk berkurban, di dalam hukum Islam tidak disebut kurban tapi hadiah. Karena syaratnya berkurban itu harus Islam. Paham ya? Tapi kalau terima aja. Gitu. Gak ada masalah. Jatuhnya hadiah. Gitu. Jadi yang beriman, yang muslim, mereka itulah yang menerima. Adapun non muslim yang ingin diberi, maka tidak boleh dari daging kurban tersebut, namun bisa diberikan daging bukan dari hewan kurban, bisa dibeli di pasar kemudian dimasak untuk diberikan juga kepada mereka di hari tersebut kepada orang-orang non muslim. Wal afdalu an tasadduqu bi kulliha illa luqaman ya'kuluha tabarrukan fa innaha masnunah, rawahu al-Baihaqi, kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi. Paling afdol sedekah semua yang kurban sunnah itu paling afdal disedekahkan semua, kecuali tadi saya katakan beberapa suapan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam riwayat Baihaqi memakan bagian hati dari hewan kurbannya, kabidi udhiyatihi. Sebagai apa? Tabarukan, ngambil berkah. Ini hewan ini kita kurbankan dalam keadaan ibadah nih. Beda dengan yang di luar ibadah. Yang kita makan sehari-hari dengan yang di saat berkurban di hari raya Idul Adha, itu keberkahannya ada di dalam proses penyembelihan tersebut dan di dalam daging hewan tersebut. Karena dalam rangka ibadah. Di sini dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, tabarukan. Makannya itu tabarukan, ambil berkah. Itu. Upah petugas penyembelihan. Nah, ini sekarang upah yang jasa menyembelih ya. Kemarin di awal itu punya syarat-syarat ya orang yang menyembelih itu, karena nanti punya kaitan hewan itu sah tidak disembelih atau tidak, itu punya syarat. Syaratnya yang pertama muslim. Karena kaitan dengan ibadah. Jadi kalau yang menyembelih non muslim tidak sah. Yang kedua, sudah balik usianya. Paling aman sudah balik haddul buluk. Yang ketiga, sehat akalnya. Itu. Sehat akalnya. Nah, ini kalau kurang maka kurbannya itu tidak sah. Salah satu hal yang harus diluruskan dalam berkurban adalah tidak boleh menjadikan daging kurban, kulit, kepala, kaki atau bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah. Nah ini juga. Jadi gak boleh itu kita bayar kepada tukang jagal yang menyembelih itu pakai kulit hewan kurban, dagingnya atau dia punya tulang dan sebagainya, tidak boleh. Tapi kalau mereka sebagai penerima hewan kurban boleh, asal bukan buat upah. Penerima seperti biasa dikasih kupon ke mereka, mereka juga terima misalnya. Tapi kalau digunakan buat upah, itu yang dilarang. Nggak bisa dijadikan upah di situ. Petugas penyembelih atau tukang potong boleh menerima bagian hewan kurban, tetapi bukan sebagai upah. Tukang potong menerima upah dengan hal-hal yang disepakati, misalnya uang atau beras. Mungkin sudah disiapkan oleh panitia uang khusus untuk bayar kepada tukang sembelih tersebut, itu boleh. Tapi yang dari kurban itu, hewan kurban sebagai bayaran, itu tidak boleh, karena memang ada hadisnya dari Nabi secara langsung. Dengan hal-hal yang disepakati, misalnya uang atau beras atau hal lain selain bagian hewan kurban, hal ini secara tegas dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di situ Nabi meriwayatkan, Nabi bersabda, riwayat dari Sayyidina Ali, bahwa
memerintahkan aku, kata Sayyidina Ali, Nabi memerintahkan aku untuk mengurus unta-unta sembelihannya sehingga aku membagikan kain penutupnya dan kulit-kulitnya, dan beliau memerintahkan aku untuk tidak memberikan kepada tukang potong sebagian darinya, dan beliau mengatakan kami akan memberikan upah dari sisa kami. Itu perintahnya Rasul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Masail, ada beberapa masalah di sini. Fakulu minha wa ad'imu al-ba'isa al-faqir wal faqir tasarruf fil mahfuz walau binahwi bai'il muslimi li milkihi ma ya'tahu bi khilafil ghani falaysa lahu nahwal bai' bal lahu tasarruf. Ini di kitab Bugyat Mustarsyidin. Jadi sekarang kasusnya hewan kurban ini diberikan kepada kita. Boleh gak kita jual daging kurban itu? Bukan, daging kurban itu apakah boleh dijual? Nah, di sini dalam kitab Bugyat ini mengatakan kalau dia termasuk orang yang mampu, maka hukumnya haram. Dia hanya diizinkan mengkonsumsi atau diizinkan untuk apa? Memberikan kepada orang. Tapi kalau jual beli diharamkan. Berbeda dengan orang fakir, orang susah, kasihan. Mungkin dia punya kebutuhan yang lebih dia butuhkan dibanding daging hewan kurban. Bagi orang fakir dibolehkan mereka untuk jual. Itu penjelasan di dalam kitab Bugyat. Waman ba'a jilda udhiyatihi fala udhiya lahu. Hadis Rasul mengatakan siapa yang jual kulit daripada hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Ada hadisnya jelas sharih, ay la yahsulu lahu thawab al-maw'ud lil mudahhi ala udhiyatihi. Yang maksudnya dia tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi orang yang berkurban atas kurbannya tersebut jika dia menjual daripada kulit ini mewakili semua, kulitnya, dagingnya, semuanya, itu dia tidak dapat pahala. Ini dikutip dari kitab Faidul Qadir Al-Imam Al-Munawi. Masalah kedua, ada riwayat hadis yang dimana Nabi SAW mengatakan, ya ahlal madinati la ta'kulu luhumal adahi fauqa thalathati ayyam. Wahai penduduk Madinah, jangan kalian makan daging-daging kurban itu di atas 3 hari. Satu riwayat, jangan kalian menyimpan daging kurban kalian hingga lewat 3 hari. Nah, ini punya asbabul wurud. Apa maksudnya di sini? Di zaman Rasul lagi krisis waktu itu, sehingga Nabi melarang sahabat-sahabat menyimpan, bagikan ke yang lain, mereka lain butuh, bahkan ada yang lapar belum makan, jangan disimpan, dibagikan sebisa mungkin, jangan sampai lebih dari 3 hari. Tapi ketika ditarik di zaman kita, ini tidak berlaku lagi. Kita simpan mau 3 hari, 4 hari di kulkas, gak masalah. Ya, nanti kan kita kasih juga buat tamu yang datang gitu. Jadi ini konteksnya berbicara di masa Rasulullah lagi krisis. Ya, makanya di sini dikatakan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, karya siapa? Imam Romli. Imam Romli mengatakan la yukrahu al-iddikharu min lahmi udhiyati. Tidak makruh sama sekali kalau menyimpan daging kurban tersebut. Wal hadi, dan juga hadi. Adapun yang dimaksud di sini falau kana iddakharu, dia menyimpannya di atas 3 hari, itu kata Imam Romli itu. Awalnya dilarang oleh Nabi. Jadi ini juga terjadi di zaman Nabi. Awalnya Nabi larang simpan selama 3 hari karena dalam keadaan krisis. Banyak orang kelaparan. Tapi setelah itu Nabi membolehkan untuk menyimpan. Berarti sudah namanya apa? Mansukh. Hukum lama itu sudah terhapus. Ini disebutkan di dalam riwayat
Saya melarang kalian untuk menyimpannya, tapi sekarang saya membolehkan. Jadi itu nggak jadi masalah ya. Beberapa adab dan sunnah dalam berkurban. Nah, insya Allah ini lanjutannya nanti di Masjid Imam Bonjol yang ketiga. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi semua kita. Amin ya rabbal alamin. Sehat wal afiyah, istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.